Baiklah, saat ini saya akan memaparkan materi dari neuroscience kognitif dan memori. Dengan topik pembahasan neuroscience kognitif, yang pertama, konsep neuroscience kognitif, yang kedua, kasus Phineas-Gage, yang ketiga, metode-metode meneliti perilaku otak manusia, yang keempat, bagian-bagian otak yang mempengaruhi psikologis, yang kelima, faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi otak. Selanjutnya, topik pembahasan memori. Yang pertama ada definisi memori, yang kedua ada jenis-jenis memori, yang ketiga ada proses memori. Yang keempat ada teknik-teknik mengingat, dan yang terakhir ada faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi memori. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu bagaimana sih konsep dari neuroscience kognitif itu. Jadi, neuroscience kognitif adalah ilmu yang mempelajari mengenai kognisi dengan penekanan pada perkembangan maupun fungsi-fungsi otak. Istilah neuroscience kognitif berasal dari kognisi, yaitu proses mengetahui, dan neuroscience, yaitu ilmu yang mempelajari sistem saraf. Baik, pembahasan kedua ada kasus Phineas-Gage. Phineas-Gage adalah seorang pekerja tambang biasa bertugas sebagai memasang rel kereta api di wilayah Cavendish, Vermont, Amerika Serikat. Suatu ketika, Phineas-Gage sedang menjadi pekerja dalam proyek pembangunan rel kereta. Phineas-Gage mengalami kecelakaan yang menimpanya. Phineas-Gage yang berada di dekat lokasi peledakan dinamit secara tidak sengaja, kepalanya tertusuk dengan tiang besi yang terlempar dari lokasi dekat ledakan. Tiang besi berhasil menusuk Phineas-Gage dari bawah rahang hingga tembus keluar dari kepala bagian depan. Setelah serangkaian penanganan medis dan pemulihan dilakukan, Phineas-Gage keluar dari rumah sakit. Ia menunjukkan gejala, ia tidak menunjukkan gejala-gejala apa secara fisik. Phineas-Gage pulih dengan sangat baik. Ingatan Phineas-Gage pun juga tidak terkena dampaknya. Ia tetap bisa mengingat segala peristiwa yang terjadi sebelum dirinya mengalami kecelakaan. Namun demikian, kecelakaan ini tetap mengakibatkan beberapa dampak terhadap perilaku Phineas-Gage. Phineas-Gage dikenal oleh orang di sekitarnya sebagai orang yang santai dan tenang serta memiliki perangai yang cukup baik. Phineas-Gage merupakan seorang pekerja yang ulet. Gage merupakan pekerja yang ulet, namun beberapa orang terdekatnya mengatakan bahwa Gage sudah bukan Gage lagi setelah kecelakaan. Phineas-Gage berubah menjadi orang yang temperamental, bahkan mudah sekali marah dan terpancing emosinya. Ia menjadi orang yang tidak sopan, sering gelisah, dan senang berkata-kata kotor, yang mana sikap ini bukanlah sikap yang dimiliki Gage sebelumnya. Mengapa hal ini terjadi? Karena bagian otak yang rusak akibat tusukan batang besi yang menimpa Phineas-Gage ini adalah bagian lobus frontal, di mana lobus frontal merupakan bagian otak yang bertanggung jawab pada kemampuan kontrol impuls, pemecahan masalah, perilaku sosial, perilaku seksual, dan sebagainya. Pembahasan yang ketiga ada apa saja sih metode-metode dalam meneliti perilaku otak manusia. Yang pertama ada metode eksperimen laboratorium. Yang kedua ada psikobiologis, yang ketiga ada case study, yang keempat ada self-report, dan yang terakhir ada pengamatan naturalistik. Pembahasan yang keempat ada bagian-bagian otak yang mempengaruhi psikologis, yaitu amigdala yang mempengaruhi rasa marah dan agresi, ada corpus calomus yang memancarkan informasi, ada kulit otak yang mengontrol fungsi-fungsi berpikir dan merasa gerakan yang dikehendaki, ada septum yang mempengaruhi rasa marah dan rasa takut,
Ada hipokampus yang mempengaruhi pembelajaran dan emosi, ada etalamus yang memancarkan informasi sensorik menuju kulit otak. Ada hipotalamus mengatur suhu tubuh, makan, tidur, dan sistem endokrin. Ada pons yang memancarkan informasi antara kulit otak dan cerebellum. Ada medula yang mengatur detak jantung dan pernapasan, dan yang terakhir ada saraf tulang belakang, yaitu memancarkan impuls-impuls saraf antara otak dan tubuh, dan mengontrol refleks-refleks sederhana. Pembahasan yang kelima ada faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi otak. Yang pertama, faktor lingkungan internal. Faktor-faktor yang terdapat dalam diri janin atau anak itu sendiri. Yang kedua, ada faktor lingkungan eksternal. Faktor eksternal, misalnya kondisi ibu hamil, lingkungan tempat tinggal, pola asuh otoriter, partipatif, demokratis, atau permisif, pola makan, pemberian ASI yang adekuat, asupan nutrisi, dan mikronutrien penting seperti iodium, zinc, selenium, zat besi, serta kecukupan oksigen. Pembahasan yang keenam ada definisi memori. Memori merupakan salah satu bagian dari fungsi kognitif sehingga sangat penting dalam proses belajar. Individu yang memiliki fungsi memori yang baik maka pada umumnya memiliki kemampuan belajar yang baik pula. Menurut Bruno, tahun 1987 menjelaskan bahwa memori ialah proses mental yang meliputi pengkodean, penyimpanan, dan pemanggilan kembali informasi dan pengetahuan yang semuanya terpusat di dalam otak. Pembahasan yang ketujuh ada jenis-jenis memori. Yang pertama, memori sensoris, yaitu penyimpanan informasi yang diperoleh dari penerimaan panca indera. Selanjutnya, memori jangka pendek, yaitu proses penyimpanan memori secara sementara. Dan yang terakhir, memori jangka panjang, yaitu proses penyimpanan yang biasa diingat cukup lama dan relatif bersifat permanen. Pembahasan yang ke-8 ada proses memori. Proses terbentuknya memori diawali dengan penerimaan informasi melalui panca indera, kemudian diterima oleh saraf sensori di panca indera, dan dikirim ke otak. Otak mempersepsikan informasi kemudian disimpan pada memori jangka pendek atau waktu yang sebentar, sekitar 1 menit. Memori jangka pendek kemudian diubah menjadi memori jangka panjang dan disimpan secara permanen di dalam otak. Pembahasan yang ke-9 ada teknik-teknik mengingat, yaitu memfokuskan perhatian, mengaktifkan pengetahuan yang relevan, mengatur informasi baru, membaca berulang, mengembangkan ketertarikan, meningkatkan memori visual, menciptakan pohon ingatan, menuliskan hal yang perlu diingat, mendapat cukup tidur, dan melatih pikiran. Pembahasan yang terakhir ada faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi memori. Faktor-faktor yang mempengaruhi memori manusia menurut Sunario antara lain faktor internal berupa minat dan motivasi, faktor eksternal berupa keadaan sekitar dan kondisi lingkungan fisik di mana kita berada. Sifat individu manusia, pelupa dan ceroboh, dan usia. Baik, itulah pemaparan materi dari saya. Kiranya bermanfaat bagi kita semua. Jika ada salah dan kurang, saya minta maaf. Saya ucapkan terima kasih banyak.